kodot. Kemudian juga ini adalah contoh bibit BD. Satu ruas. Bentar. Pak, mana? Ini yang satu ruas. Dua ruas ketiganya. Kemudian cara nanamnya diusahakan 45 derajat miring. Kayak gini nih. Jangan berdiri. Harapannya semuanya dari setiap ruasnya bakal keluar akar dan dari setiap ruasnya akan keluar tunas. Ya. Tanam tebu ya Pak? Ya. Gini aja nih. 15 derajat ini. Ya. Tidur juga bisa mungkin Pak? Kalau tidur apa namanya ketutup semua, biasanya ini busuk. Ya, udah busuk nggak numbuh. Jadi ini harus kejemur. Lebih bagus lagi kalau misalnya motong lagi panas gini, lamun cek urang sana dihearkeun heula itu cenah garing heula, Pak. Ya, jadi kita ditaruh di tempat panas baru tancapin. Sok dipotong kayak gini. Lagi Pak. Apa namanya? Sama kayak tadi. Ya, miring. Miring. Oh iya. Nanti keluar tunas dan akar dari masing-masing ruas. Nanti dikelompokkan. Nanti umur 60 hari semuanya udah bisa dipanen pertama. Kenapa 60 hari? Karena masa vegetasi rumputnya sampai dengan 60 hari masih tinggi. Jadi ketika yang tunas pertama muncul, dia masih ada anakan-anakan lain yang masih keluar. Jadi jangan ditebang dulu, jangan diarit dulu. Nah, untuk yang BD, dia selain dia akan beranak, dia bakal nyambung seperti di lapangan rumputnya tuh. Makanya BD ini dikenal rumput lapang yang baik. Semakin kokoh rempetan akar dan bonggolnya, dia semakin tahan lama untuk hidupnya. Untuk pengambilannya sama untuk panen pertama 60 hari. Tapi kalau untuk domba 45 hari udah cukup. Walaupun bentuk itu kecil, kerasnya seperti lidi, Pak. Batangnya. Kalau bicara di Paneng, barangkali rumputnya nggak asing, banyak lah. Banyak. Di kaki Gunung Salak, Gunung Pangrango, penyebarannya zaman dahulu katanya emang di sekitar situ peternakan sapi Belanda ya. Jadi di sanalah sentra pengembangan hijauan makanan ternak. Nah, untuk yang hodod, ini jaraknya terlalu jarang, nggak masalah kita ngelihat perkembangan ke depan. Tetapi kalau jaraknya kurang lebih satu pematang itu sebesar pematang yang ditanam yang masih sekarang parit, itu umur 2 tahun dia sudah rangkap semuanya. Ini nggak ada lagi celah, ini nggak ada lagi celah, semua gabung jadi kayak kebun di semai aja. Nah, kenapa sekarang jaraknya seperti ini? Leganya atau jarak tanam maupun jarak bedeng itu memberikan kesempatan untuk vegetasi, kemudian tidak terlalu cepat juga untuk permajaan. Ini 2 tahun mungkin belum nggak apa-apa, nggak diremajakan, yang penting diurung. Tapi kalau yang jaraknya satu parit itu 2 tahun harus sudah dibongkar, Pak, diganti lagi. Setelah 2 tahun biasanya anakannya kecil-kecil, terus panenannya semakin menurun. Ini contohnya yang ada di sini aja, ini udah nggak bagus. Walaupun rumputnya masih bagus. Tapi panenannya sudah tidak seperti yang diharapkan. Ada pertanyaan dari cara tanam? Batang. Ya di sini kebetulan juga ada teman-teman penyuluh lah, banyak. Perawatannya bagaimana? Kita kontrol perawatan. Kalau pemupukan nanti setelah numbuh baru kita pupuk tambahan. Paling juga cuman untuk semua ini kan 5 kilo nggak sampai lah. Setelah mulai keluar tunas. Nggak disiram. Kalau yang untuk ini kayaknya kebalik. Kalau hujan enggak? Ada permainan panen kan? Mana ini? Saya tak. Nah, kalau untuk yang hodon sama kingres, biasanya kalau yang kingres tuh seminggu udah keluar, Pak, kuncupnya. Yang hodon agak relatif lama, bahkan kalau misalnya terlalu
kerendam, udah ini nggak, daerah ini bukan daerah tempat air ya. Kalau terlalu kerendam busuk. Ini dipenuhin Pak, sudah belum? Sudah. Ya kalau sudah tidak ada kita di halaman ngobrol.